Sistem pernapasan atau sistem respirasi adalah suatu sistem yang mengatur tubuh dalam menerima oksigen atau O2 pada tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Di dalam sistem pernapasan terdapat dua bagian organ pernapasan. Yang pertama ada bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas terdapat 5 bagian. Yang pertama ada hidung bagian luar, yang kedua ada rongga hidung, terdapat di mana tempat udara masuk melalui lubang hidung, yaitu nares yang memiliki rambut kasar untuk mencegah partikel kasar masuk ke hidung. Yang ketiga ada faring atau tenggorokan. Di dalam faring ini terdapat juga 3 bagian, yaitu nasofaring yang terdapat di belakang hidung, yang kedua ada orofaring yang terdapat di belakang mulut, yang ketiga ada laringofaring yang bermuara ke laring. Yang keempat ada laring atau kotak suara, di mana berisi pita suara yang terbuat dari lapisan otot yang menonjol di dinding laring. Yang terakhir ada trakea atau pita udara. Yang kedua ada organ pernafasan bagian bawah, di mana terdapat 4 bagian. Yang pertama ada prima bronchus yang terdiri dari kanan dan kiri. Yang kedua ada bronchiolus, yang ketiga ada paru kanan. Di dalam paru kanan ini terdapat 3 lobus. Yang pertama ada lobus superior, yang kedua intermedian, yang ketiga ada inferior. Yang keempat ada paru kiri, di mana paru kiri ini juga terdapat 2 lobus. Pertama ada lobus superior dan inferior. Organ paru-paru manusia. Paru-paru adalah salah satu organ vital dalam tubuh manusia, tepatnya merupakan organ respirasi atau pernapasan yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi atau peredaran darah. Fungsi utama dari organ ini adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Jaringan penyusun paru-paru. Jaringan penyusun paru-paru yang utama adalah pleura. Pleura merupakan salah satu jenis jaringan tipis yang melapisi dinding paru-paru. Lapisan pleura yang tipis dan licin ini berguna sebagai pelumas sehingga paru-paru dapat lebih mudah bergerak atau mengembang dan mengempis. Lapisan ini menjaga organ paru-paru supaya tidak terluka atau mengalami kerusakan. Selain itu, ada organ pendukung paru-paru lainnya seperti hidung, trakea, bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Setiap organ pendukung paru-paru juga memiliki jaringan penyusun masing-masing yang berfungsi untuk melindungi dan mempermudah organ dalam melakukan pekerjaan atau fungsi mereka. Selanjutnya, alur pernapasan pada manusia. Udara masuk lewat hidung dan mulut, kemudian melewati proses penyaringan partikel kecil oleh rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati saluran pernapasan yang disebut dengan bronkus dan bronchiolus, kemudian berujung di alveolus. Kemudian di alveolus terjadi pertukaran gas O2 menjadi CO2 dan dikeluarkan kembali melalui hidung dan Fungsi dari organ pernapasan manusia. 1. Rongga hidung. Organ pernapasan manusia yang pertama adalah rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir dan bulu hidung. Bulu ini berfungsi untuk menyaring udara supaya tidak ada kotoran yang masuk ke dalam sistem pernapasan, sedangkan selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembapan udara. 2. Faring. Faring merupakan organ pernapasan yang terletak di belakang rongga hidung. Fungsinya jalur masuk untuk udara, ruang resonansi, dan tempat tansil serta untuk kekebalan tubuh. 3. Laring. Laring atau disebut sebagai pangkal tenggorokan terletak di persimpangan faring. Laring memiliki 2 pita suara yang berguna untuk memproduksi suara. Umumnya akan ada udara yang keluar dari mulut saat kita berbicara. Udara ini lewat melalui pita suara yang saling berhimpitan sehingga mengakibatkan timbulnya getaran. 4. Trakea. Trakea juga termasuk sebagai salah satu organ pernapasan manusia. Organ ini terletak di depan kerongkongan yang terdiri dari
Tulang rawan berbentuk seperti cincin. Istilah lain dari trakea adalah tulang tenggorokan yang tugasnya mengalirkan udara ke paru-paru. Yang keempat yaitu fungsi dari bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Bronkus berfungsi sebagai saluran atau menyediakan jalan masuk dan keluarnya udara dari paru-paru. Yang kedua yaitu bronkiolus. Bronkiolus berfungsi untuk membantu distribusi udara ke paru-paru. Yang ketiga alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya pernafasan pada manusia. Proses pernafasan pada manusia terjadi melalui dua tahapan. Yang pertama yaitu proses inspirasi, yang kedua yaitu proses ekspirasi. Proses inspirasi yaitu proses menghirup udara atau pada saat kita menarik nafas. Dan proses ekspirasi adalah proses menghembuskan udara atau pada saat kita mengeluarkan nafas. Baik, yang pertama kita akan membahas proses terjadinya pada saat inspirasi atau saat menarik nafas. Pada saat kita menarik nafas, otot diafragma atau muskul interkostalis eksterna akan berkontraksi. Volume rongga dada dan toraks akan bertambah, diafragma akan bergerak ke bawah. Tekanan intrapulmonal akan menurun dan lebih rendah dari tekanan udara. Lalu, udara akan masuk ke dalam organ paru-paru dan pada saat itu kita dinamakan menghirup oksigen atau O2. Yang kedua yaitu proses ekspirasi atau pada saat kita menghembuskan nafas. Pada saat kita menghembuskan nafas, otot diafragma dan muskul interkostalis eksterna akan melakukan relaksasi. Volume dan rongga toraks akan berkurang, tekanan intrapleura bertambah negatif. Paru-paru akan mengkerut dan volumenya akan mengecil seperti semula. Tekanan intrapulmonal meninggi di atas tekanan atmosfer dan udara akan keluar dari paru-paru dan pada saat itu kita dinamakan menghembuskan nafas atau mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Seperti yang sudah disampaikan rekan saya, pernafasan dada dan pernafasan perut juga melalui dua tahapan. Pada sistem pernafasan dada ada dua tahapan. Yang pertama, inspirasi. Inspirasi adalah proses di mana otot antar tulang rusuk berkontraksi, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, sehingga tekanan udara menjadi lebih kecil dari udara luar. Lalu, udara masuk ke paru-paru. Yang kedua, ekspirasi. Ekspirasi adalah proses di mana otot antar tulang rusuk berelaksasi. Tulang rusuk akan tertarik ke posisi semula. Volume rongga dada mengecil, tekanan udara rongga dada akan meningkat. Tekanan udara dalam paru-paru akan lebih tinggi dari udara luar. Lalu, udara keluar dari paru-paru. Pernafasan perut. Pernafasan perut juga melalui dua tahapan. Yang pertama, inspirasi. Pada proses pernafasan inspirasi, otot diafragma akan berkontraksi, diafragma akan mendatar, mengakibatkan volume rongga dada akan membesar. Kemudian, tekanan udara mengecil. Dengan paru-paru yang mengambang, tekanan udara menjadi lebih kecil dari udara atmosfer. Lalu, udara masuk ke paru-paru. Yang kedua, ekspirasi. Ekspirasi adalah proses di mana otot diafragma berelaksasi. Dan otot dinding perut akan berkontraksi, mengakibatkan diafragma terangkat dan melengkung menekan rongga dada. Kemudian, volume rongga dada akan mengecil dan tekanannya akan meningkat, sehingga udara keluar dari paru-paru. Penyakit dan kelainan pada sistem pernafasan. Yang pertama, asma. Penyakit ini bisa disebabkan oleh alergi, debu, polusi, olahraga berat, hingga stres. Penderita asma biasanya mengidap penyakit ini mulai saat mereka masih anak-anak. Saat kambuh, orang yang memiliki asma akan sulit untuk bernafas.
akan terus batuk dan bersin, serta merasakan sesak di dada. Sayangnya, asma belum bisa disembuhkan secara total, namun pengobatan yang tepat bisa mengendalikan gejala asma. Yang kedua, TBC, yaitu bakteri Mycobacterium tuberculosis, merupakan penyebab utama dari penyakit TBC. Penyakit gangguan pernafasan ini menjadi satu dari beberapa penyakit berbahaya di dunia. Penyakit TBC bisa menular melalui droplet yang keluar saat penderita bersin atau batuk. Pola makan sehat, rumah yang bersih dan ventilasi dan pencahayaan yang baik, serta menerapkan etika batuk dan bersin bisa mencegah penularan penyakit ini. Pengobatan bagi pasien TBC memakan waktu cukup lama hingga mereka dinyatakan sembuh total. Jika tidak ditangani segera, penyakit sistem pernapasan ini bisa menyerang organ lain dalam tubuh. Yang ketiga yaitu bronkitis, yaitu penyakit peradangan pada saluran bronkus. Ada dua jenis bronkitis yang bisa menyebabkan manusia, yaitu akut dan kronis. Pada bronkitis kronis, penderita akan terus batuk hingga batuk berdahak. Mereka juga memiliki nafas yang pendek, demam, dan dada sesak. Penyakit sistem respirasi akibat merokok. Apa gangguan sistem respirasi yang disebabkan oleh kebiasaan merokok? Selain bronkitis, paru-paru perokok aktif juga bisa terkena penyakit emfisema. Penyakit ini menandakan bahwa alveoli atau kantung udara paru-paru rusak, melemah, dan akhirnya pecah. Kondisi ini juga mengurangi luas permukaan paru dan jumlah oksigen yang dapat mencapai aliran darah. Apa hubungan merokok dengan paru-paru? Merokok dapat menyebabkan perubahan struktur dan fungsi saluran pernapasan dan jaringan paru. Kebiasaan merokok akan mempercepat penurunan val paru. Penurunan volume ekspirasi paksa bertahun adalah 28.721 mili untuk non-perokok, 38,4 mili untuk bebas perokok, dan 41,7 mili untuk perokok aktif. Berikut adalah pertukaran gas di alveolus dari asap rokok, mengakibatkan cairan di alveolus menghitam. Ini adalah bentuk perbedaan antara paru-paru orang perokok berwarna kehitaman dan paru-paru normal. Kesimpulan sistem pernafasan. Sistem pernafasan atau sistem respirasi adalah sistem yang mengatur tubuh dalam menerima oksigen atau O2 pada tubuh dan melepaskan karbon oksida atau CO2. Sistem pernafasan terdiri dari yang pertama, organ pernafasan bagian atas, yaitu ada hidung bagian luar, rongga hidung, paring, laring, dan trakea. Yang kedua, organ pernafasan bagian bawah, ada primary bronchus kanan dan kiri, bronchiolus, paru kanan, ada lobus superior, lobus intermediate, dan lobus inferior. Paru kiri ada lobus superior dan lobus inferior. Mekanisme pernafasan manusia. Proses inspirasi yang pertama, otot tulang rusuk dan diafragma berkontraksi. Yang kedua, volume rongga dada dan paru-paru meningkat ketika diafragma bergerak turun ke bawah dan sangkar tulang rusuk membesar. Yang ketiga, tekanan udara dalam paru-paru turun di bawah tekanan udara atmosfer. Yang keempat, udara mengalir ke dalam paru-paru. Proses ekspirasi yang pertama, otot tulang rusuk dan diafragma berelaksasi. Yang kedua, volume rongga dada dan paru-paru mengecil ketika diafragma bergerak naik dan sangkar tulang rusuk mengecil. Yang ketiga, tekanan udara dalam paru-paru naik melebihi tekanan udara atmosfer. Yang keempat, udara mengalir keluar dari paru-paru. Terima kasih.